Oh, kenal berarti yang dimaksud Pak Anto adalah orang tersebut, kakak Ibu Iriana. Ya kemungkinan itu kalau jenengan ngendika Pak Anto keluarga dari Ibu Iriana, ya insya Allah itu yang dimaksud. Saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah siswa di SMPN 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT Haryono 4 Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1973 dan lulus berijazah pada tahun 1976. Pertanyaan saya, keterangan saudara pertama, apakah sudah disiapkan sama plek seperti ini dengan saksi yang lainnya, atau ini ukoro ini, redaksi ini, kata dan kalimat ini saudara yang menyusun? Kami atas nama guru, kepala sekolah, baik yang masih aktif maupun purna, menyampaikan keberatan. Itu saja, berarti redaksi ini tidak ada sebelumnya, dari saudara. Tapi kenapa saudara ikut teken dan tidak ada renvoy di poin 14 ini? Saudara periksa nggak setelah di print itu? Ya periksa sebentar. Nah, ketemu poin 16 ini tidak? Ya. Saya khawatir ini poin ini penyelundupan ini dari penyidik malahan nantinya. Saudara katakan tadi ijazah Jokowi palsu, itu salah. Kemudian ijazah Jokowi lulus tahun 77 juga salah. Dan tadi kan katanya khusus yang salahnya Bu Sri Adiningsih, saudara tidak mengadu ke Kapolri, tidak keberatan. Yang hanya keberatan adalah keberatan terdakwa. Saya akan kutip pernyataan saudara, karena yang dipersoalkan itu bukan soal sekolah atau tidak sekolah, tapi ijazah palsu. Di poin 16, ini juga saya mau konfirmasi, saudara ini redaksi ini saudara yang bikin atau sudah dipersiapkan oleh penyidik? Karena redaksi ini berulang kali saya temukan pada saksi-saksi yang lain. Saya bacakan. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar, padahal aslinya adalah bohong, karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah siswa di SMPN 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT Haryono 4 Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1973 dan lulus berijazah pada tahun 1976. Pertanyaan saya, keterangan saudara pertama, apakah sudah disiapkan sama plek seperti ini dengan saksi yang lainnya, atau ini ukoro ini, redaksi ini, kata dan kalimat ini saudara yang menyusun? Saya luruskan. Tadi 1973 yang benar 7 sampai 1976. Oke, untuk itu redaksi keseluruhan apakah sama seperti itu tuh dari saudara? Redaksi yang lain saya hanya menyampaikan ke penyidik bahwa kami atas nama guru, kepala sekolah, baik yang masih aktif maupun purna, menyampaikan keberatan. Itu saja, berarti redaksi ini tidak ada sebelumnya dari saudara. Tapi kenapa saudara ikut teken dan tidak ada renvoy di poin 14 ini? Saudara periksa nggak setelah di print itu? Ya periksa sebentar. Nah, ketemu poin 16 ini tidak? Ya. Saya khawatir ini poin ini penyelundupan ini dari penyidik malahan nantinya. Jadi saudara itu, baca ada nggak ini? Intinya saksi setuju enggak dengan pernyataan tersebut? Bukan, redaksinya harus dari saksi kalau pemeriksaan, bukan disiapkan oleh kepolisian. Sebentar. Pertanyaan saya, apakah redaksi ini? Pertanyaannya coba agak pelan-pelan, nggih. Saksi tidak bisa dipaksa, nggih. Saya ulangi, nggih. Ukoro pangandikan panjenengan niku sami persis kalian engkang kawula baca ini, atau bahasa Jawa tok. Pertanyaannya saya bikin sederhana. Maksudnya supaya apakah saksi tidak tegang, redaksinya sama seperti ini plek, atau ini sudah ada terus saksi tinggal intinya ditekan? ngeten nggih Pak Saksi nggih. Itu Pak H tadi menanyakan kalimat yang tadi dia bacakan itu hampir ada di semua keterangan saksi. Begitu Nah, loh. jangan ada enggak pada saat diperiksa itu menyatakan itu seperti itu. Saya sebagai umat Islam tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan. Ada enggak keterangan saksi yang saksi berikan di polisi seperti itu? Itu aja intinya. Wonten enggak keterangan seperti kalau itu? persis seperti itu enggak. Tidak persis seperti itu ya. Tidak Saya kata-kata bahwa umat Islam tidak nyaman itu tidak ada. Saudara tadi kan katakan hanya merasa keberatan pihak sekolah ya intinya. Ya. Jadi ini buatan dari penyidik bukan dari saudara. Ya monggo itu bisa dibetulkan.
Maksudnya gini, kalau bukan dibetulkan, ini karena saudara sudah tanda tangan. Iya. Gitu. Oke. Jadi maksudnya gimana dibetulkan? Ini tidak benar saksi. Dicabut atau bagaimana? Ya, saya lanjutkan saksi. Dari seluruh keterangan saksi yang lain, termasuk dari panjenengan, itu hanya memberikan isbat penetapan keyakinan tentang Pak Jokowi pernah bersekolah pada sekolah-sekolah dimaksud. Kemarin yang SD juga begitu. Sekarang SMP juga begitu. Tidak ada redaksi yang kemudian meyakinkan dan sekaligus menafikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena di sini kalimatnya hanya berijazah pada tahun 1976. Sekarang saya pengen tanya dari fakta persidangan. Saudara saksi yakin Pak Jokowi bersekolah di SD, SMP yang sekarang saudara pimpin, atau sekedar yakin sekolah di SMPN yang saudara pimpin? Jadi tadi saya sampaikan, berdasarkan data yang ada di kami, kelas 1 itu ya sekolah di SMP Negeri 1, kelas 2 pengakuan dari guru juga sekolah di SMP 1, kemudian kelas 3 lulus pun di SMP Negeri 1. Iya. Intinya yakin. Intinya yakin. Bersekolah di situ ya. Ya. Nah, yakin bersekolah di situ. Yang kedua, yakin Pak Jokowi berijazah asli. Ini dua hal yang berbeda. Karena bisa saja orang bersekolah tapi ternyata nggak lulus, atau bersekolah lulus ijazahnya dimainkan. Kan ini hal yang lain. Insya Allah yakin. Yakin. Ya. Dasar keyakinan kan kalau di dalam KUHP itu melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Saudara tadi berdasarkan data yang lain hilang. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan keyakinan itu? Fotokopi ijazah setelah kami bandingkan dengan yang lain, itu baik blanko, format penulisan, itu hampir sama. Termasuk nomor induk juga sudah tertera. Aslinya yang diperbandingkan bukan? Saya tadi nyampaikan fotokopi. Fotokopi ijazah. ya, baik. Saya tanyakan, di penyidikan, pernahkah ada keterangan ijazah yang kopi tadi oleh penyidik sudah di lab forensik kemudian dijadikan sarana untuk membandingkan agar keterangan saudara mendapatkan keyakinan? Misalnya, penyidik sudah menjelaskan, Pak, niki sudah saya lab forensik, asli, jenis kertasnya, jenis tintanya, font hurufnya, tahun keluarannya, persesuaian sidik jarinya, persesuaian tanda tangannya, misalnya begitu. Saudara pernah dijelaskan seperti itu di penyidik? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak. Jadi baru menurut keyakinan saudara Ya. karena ada yang kopi diperbandingkan sama, begitu saja? Ya. Baik, selanjutnya transaksi. Walaupun tidak terkait, tapi saya ingin menguatkan bahwa unsur yang lain tidak terpenuhi. Saksi tadi hanya keberatan, tidak ada keonaran. Pertanyaan kami, adakah kebencian yang beredar di tengah masyarakat gara-gara video yang saudara saksi tonton itu? Ya itu sudah saya tahu. Ya, yang pertanyaan saya ada atau kebencian tidak? yang Kalau tidak ada, jawab Nah, tidak ada. kebencian yang dimaksud di masyarakat ada enggak? Ada enggak? Tahu enggak? masyarakat saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya lanjutkan. Ada enggak kemudian permusuhan di tengah masyarakat? Tidak tahu. Ada enggak apa konflik suku berdasarkan kebencian tadi? Juga tidak tahu. Konflik agama, pertentangan agama karena video tadi? Tidak tahu. Konflik ras yang kemudian menjadi memicu perang misalkan antar suku karena video tadi? Tidak. Nah, pertanyaan terakhir. Saudara kenal istilah viral? Kan saudara tadi pernah nonton YouTube kan? Ya. Pernah dengar istilah viral? Ya. Dalam kasus viral, banyak enggak video-video lain yang juga viral seperti video ini? Banyak. Banyak, ya. Terakhir, saudara saksi, setelah saudara oh iya, ini saya mau konfirmasi, tapi kalau jawaban saudara di poin 14 justru mengkonfirmasi adanya mengakibatkan kebencian dari para guru-guru karena orang yang berbicara dalam video tersebut bukan merupakan profesi guru. Saya mau klarifikasi, benar demikian? Tepatnya keberatan guru. Nah, berarti kebenciannya di Renvo ini, nggak jadi. Nah, pertanyaan saya, kok selalu ada kebencian? Apakah ini sudah disiapkan terus
tinggal jenengan baca, diteken begitu. Karena dari jenengan dari tadi hanya soal keberatan, nggak ada kebencian, permusuhan dan yang lainnya. Tapi di jawaban ini muncul juga kebencian ini. Ya untuk kami jawab saat itu keberatan. Keberatan saja ya. Oh ini ukoronya dari penyidik aja ini ya. Oh kelakuan penyidik ini ya. Baik cukup Yang Mulia. Cukup ya, tadi udah dibilang terakhir. Masih ada? Ya To the point sebetulnya aja ya, to the point ya, aja. to the point. Yang Mulia, karena semua pertanyaan sudah diborong sama Ya, rekan-rekan. sudah selesai Ya. semua, silakan. Oke. Apa yang belum aja? Apakah saudara kenal Bapak Anto? Kalau Pak Anto kenal. Kenal. Bahkan dia waktu di SMP 10 itu termasuk salah satu guru kami. Pak Anto yang dimaksud apakah kakak dari Ibu Iriana, istri Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo? Yaitu kan guru kami waktu di SMP 10. Maksud saya salah satu guru di SMP Negeri 10. Berarti benar. Kenal. Oh, kenal. Berarti yang dimaksud Pak Anto adalah orang tersebut, kakak Ibu Iriana. Ya kemungkinan itu kalau jenengan ketika Pak Anto keluarga dari Ibu Iriana, ya insya Allah itu yang dimaksud. Apakah ada perintah dari Pak Anto? Bahkan Tidak saya saat itu tidak komunikasi. Oke. Ini tadi berkali-kali juga disampaikan statement dari Gus Nur, kalian para guru SD, SMP, SMA harus bertanggung jawab secara akademis dan moral. Itu di menit ke-14 yang membuat jenengan merasa keberatan. Yang dilakukan dengan jenengan apa itu Gus Nur ini, yang dilakukan Gus Nur kan malah justru pengen membuat sebuah terang permasalahan Jokowi dengan ijazah palsunya. Kalau jenengan tertantang, saksi tertantang untuk apa itu disuruh membuktikan secara akademis dan moral, kenapa larinya kepada tindak pidana ini? Tadi sudah diterangkan. Tadi sudah saya jawab. Tadi Oke. sudah berkali-kali ditanyakan itu. Ya. Oke. Dapat reward ataukah dapat iming-iming sesudah melakukan apa keberatan ini ke Kapolri? Mungkin nanti jadi rektor atau bagaimana? Ya. Ya malah rekoso nih Mas. Di sini itu kan jadi Loh, enggak, pertanyaan saya. Tidak ada. Dari yang jenengan lakukan itu loh. Tidak ada. Saya jawab tidak ada. Sudah dia jawab. Kan capek ya Pak ya seperti ini. Tidak ada ya. Sebetulnya kan enak di usia sekarang hidup tenang nggih. Nggak ada nggih. Apakah saudara saksi puas dengan apa yang telah dilakukan oleh saksi yang berimplikasi terhadap Gus Nur sama Bambang Tri yang saat ini dijadikan lagi pertanyaan terdakwa dan ditahan? Belum ada Yang Mulia ini tadi pertanyaannya. Iya, tapi ini makanya saya penutup. iya. Lah sudah habis semua. Bagaimana? Tidak Puas? Tidak. Gimana? Tidak. Gimana? Tidak harus saya jawab. Loh, Enggak, wong ditanya. Ini kan bukan soal puas dan tidak puas. Saya hanya apa-apa, menyampaikan saksi tidak boleh dipaksa. Terserah saksi mau jawab apa keberatan enggak. saya. Tapi ini tidak jahat ya tadi. Sekali lagi saksi tidak bisa dipaksa ya. Iya. Oke. Enggak, tapi saya tegaskan lagi Gus Nur sama Bambang Tri tidak jahat ya. Sudah dijawab. Sudah tadi Oh, udah dijawab, sudah dijawab. sudah. Betul. Oke, Saksi oke. betul tadi udah dijawab udah. Oke. Berarti Anda yang tidak konsen tadi berarti. Sudah cukup? Sudah satu kali aja. Ya, satu Karena kali ini nambah tadi lagi. terkait tanggung jawab tadi sudah melakukan konferensi pers atau bagaimana cara mengcounter unggahan YouTube yang dilakukan oleh Gus Nur sama Bambang Tri? Mungkin enggak? itu lebih Ada enggak? ke akademis kan? Kalau secara langsung Moral. konferensi pers tidak. Tidak ada ya. Tapi saya datangi kalau tidak salah kompas.com ya. Heeh. Itu saya klarifikasi ya berdasarkan data yang kami punya ini. Hanya kompas.com yang datang. Ya. Kalau konferensi pers mengumpulkan wartawan bukan. se-Solo itu Bukan, tidak ada. bukan. Nggak ada. Saya rasa cukup nggih. Nggih, Nggih, cukup. karena sudah banyak tadi sudah ditanyakan penasihat hukum supaya cepat. Mungkin Ada satu yang terlupa melalui majelis hakim yang mulia. nggih.
Saya bertanya kepada jaksa, apakah jaksa punya ijazah aslinya Jokowi? Kan dalam rangka pembuktian ini. Ini maksudnya pertanyaan untuk jaksa, bukan buat saksi. Ya, pertanyaan Makanya saya kepada nanya saksi. lewat majelis hakim. Oke, nanti sudah saya sampaikan di awal, pembuktian itu adalah beban pembuktian sesuai KUHP adalah tugas jaksa penuntut. Karena kasihan para saksi dari kemarin udah 11 nih, yang ke-12 masih nih. banyak saksi yang lain yang kita Nggak ada yang pernah lihat. Mestinya jaksa punya. Oke, nanti terserah Pak jaksa akan membuktikan. Oke, nggak ada penasehat, nggak ada. Pertanyaan itu kepada saksi, nanti ya itu kan memang kewajiban, sudah kewajiban jaksa untuk membuktikan perkara ini di mana kebenarannya, Saya rasa cukup, silakan dari terdakwa. Ada 1-2 pertanyaan atau kalau tidak ada langsung pendapat dari keterangan saksi ini aja supaya dikomentari pendapat saya saksi ya. komentari. Baik Pak Hakim, singkat saja. Jadi saudara saksi sebenarnya dalam posisi saya membuat video itu, asal Bapak tahu sebenarnya posisi saya sama dengan Bapak. Saya orang yang tidak percaya dengan beliau ini. Makanya kalau ada orang tidak percaya seperti Bapak ini ke polisi, saya ke Al-Quran larinya, begitu intinya Pak. Dan saya sama ini semua, saya orang tidak percaya sama satu makhluk Bambang Tri ini ya. Tapi karena beliau berani mubahalah, saya takut untuk menolaknya sejak itu. Nah saya lebih ngeri lagi setelah tahu fakta hari ini, ternyata pasal 16 tadi itu, semua saksi ternyata seperti itu, penodaan agama, berarti ada pasal selundupan seperti itu. Nanti bisa dijelaskan itu. Intinya dari keterangan saksi ini yang dibantah yang mana atau ditolak semuanya? Saya bantah semuanya Pak. Bantah semuanya, Ada pertanyaan untuk saksi? Cukup. Dari Pak Bambang Tri? Saya ingin menunjukkan pada saksi suatu dokumen nanti. Dokumen apa itu? Dokumen bukunya Kursi Adiniksi. Pernyataan bahwa ditunjukkan aja loh ya. Monggo. Karena mungkin ada yang ditanya dari yang ditunjukkan, mungkin ada pertanyaan saudara. Silakan maju saksi, silakan. Mana yang mau ditunjukkan, dokumen yang mana? Jadi ini buku resmi Wamen Pes Pak. Jelas semua. Jadi data ini saya nggak bikin-bikin, dan ini pernyataan Gus Dur ini ada di halaman 60. Bacakan Pak. Silakan dibacakan. Yang mana? Silakan. Pada pemilihan presiden 2014, Saudara Adiningsih Sri Adiningsih merupakan tim apa ini? Tim penyusun visi misi calon presiden Joko Widodo yang membidangi apa ya, alumni. Pada pemilihan presiden 2014, Sri Adiningsih merupakan tim penyusun visi misi calon presiden Joko Widodo yang membidangi ekonomi melalui Megawati Institut Joko Widodo bukan orang baru bagi Sri Adiningsih. Mereka adalah teman satu angkatan di Alma Mater SMP Negeri 1 Surakarta. Terus ini satu kelas. Ini. Ya, ini dari pidato perempuan. Riwayat pendidikan SD Negeri 5 Surakarta lulus 1974. SMP Negeri 1 Surakarta lulus 1977. Satu angkatan. SMA Negeri 1 Surakarta lulus 1980 dan seterusnya. Ya. Intinya. Terus pertanyaannya sekarang apa? Pertanyaannya.
SMA-nya 80, SMA Negeri 1. Nek SMP-nya kan ini kan terkait dengan SMP. Ada data Sri Adiningsih di situ. Sri Adiningsih ada nggak datanya di situ? Ada nggak data Sri Adiningsih? Nama induk 1211. Nggih, Adiningsih, nggih. Ini kelas 1E. 1E. Memang betul satu angkatan ya. Berarti kalau satu angkatan harusnya lulusnya sama. 76, mestinya 76. Iya makanya. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang apa? Pertanyaannya apakah Bapak melakukan ini Sampean pernah baca ini buku ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Berarti pertanyaannya tadi apakah Anda meragukan ini? Ya. Ada berdasarkan data tadi. Data satu angkatan benar. Berarti lulusnya kalau benar tahun 76 menurut versi saudara. Menurut versi Bu Adiningsih lulus tahun 77. Ya, itu aja intinya. Jadi saudara tidak meyakini ini. Oh, udah cukup. Dan buku resmi Pak ini pidato penipuan Bu Sri Adiningsih dan buku anti pres. Saya nanti sudah melakukan riset seperti ini Pak. Nanti yang sering kali dipertanyakan dan penjelasan panjangnya nanti giliran saudara nanti menjelaskan. Cukup. Terhadap keterangan saksi tadi saudara tolak semua. Saya tolak Pak karena tolak saya semua betul. Ya. Saudara berdasarkan data, Apa pertanyaannya? Silakan. Satu lagi pertanyaan, monggo. Saya berikan kesempatan. Satu pertanyaan. Pak Kepala Sekolah ya. Bapak mengatakan buku Jokowi tidak ditemukan sampai sekarang. Buku induk tadi sudah dijelaskan tidak ditemukan. Ya. Buku induk sekolah. Dan Bapak hanya berpedoman pada daftar kelas. Daftar kelas ya. Ya. Apakah Bapak sudah mengecek bahwa daftar kelas itu cocok dengan buku induk? Dari beberapa teman, seperti tadi mulai dari Pak Edi dan Bukan lain-lain. dengan buku induk. Bagaimana caranya Bapak mencocokkan daftar kelas dengan buku induk kalau buku induknya hilang? Nah, kan belum pernah dicocokkan dengan buku Maka induk. tadi kami sampaikan bahwa buku induk kebetulan yang buku ke-14 itu sampai sekarang belum ditemukan. Berarti tidak ada. Pertanyaan tidak saya, ada. Anda tidak bisa membuktikan kecocokan daftar kelas dengan buku induk. Intinya kan belum pernah dicocokkan dengan buku induk itu loh intinya. Maksudnya ada nggak? Dicocokkannya ya dari fotokopi ijazah itu. Yang ditanya dia dengan buku induk. Dengan buku induk nggak pernah kan? Berarti nggak ada. Ya udah nggak pernah dicocokkan. Cukup ya. Keterangan yang lain ditolak. Saya rasa cukup keterangan saksi. Silakan Pak Jaksa, saksi mungkin satu lagi lah. Ini jam berapa ini? Ya, saksi tadi keterangannya sudah disampaikan, dibantah semua oleh terdakwa. Saksi tetap pada keterangannya, tetap ya tidak berubah keterangannya kecuali 1-2 yang dianggap dicabut tadi ya, yang dianggap tidak benar, yang mengaku lalai dan sebagainya tadi itu aja. Yang selebihnya, jadi yang ditolak itu semuanya termasuk konten YouTube-nya, karena tadi yang disalahkan termasuk konten YouTube ditolak juga. Konten itu isinya ditolak semua, enggak terdakwa. Karena saksi kan juga menyampaikan konten YouTube. Nah, ini kan saksi menyampaikan keterangan saksi ditolak semuanya. Kontennya tidak, konten tidak ya, kecuali yang keterangan saksi berkaitan dengan dan sebagainya tadi ditolak. Kecuali konten YouTube-nya tidak. Oke, terima kasih saya. Pak Jaksa mungkin satu saksi lagi bisa diajukan. Saksi Dwi Utomo. Saksi atas nama Dwi Utomo. Dwi Utomo, silakan. Saksi duduk di belakang. Saksi yang pertama tadi sudah Utomo ya? Putro, sorry. Utomo Putro. Ini masih kaitan dengan ini ya, teman sekelas ya? Ya. Saya rasa pertanyaannya sama ini. Yang wakil ketua. Putro.